Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna dengan NIM A1H1240081. Mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Langsung saja, bab 1. Hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktik, melainkan praktik yang berlandaskan dan bertujuan. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia sebagai manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. 1. Dimensi keindividuan. 2. Dimensi kesosialan. 3. Dimensi kesusilaan. 4. Dimensi keberagaman. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Tingkat ketuhanan. Pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atau pengembangannya. Bab 2. Pengertian dan unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan seperti sifat dasarnya yaitu manusia mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. B. Unsur-unsur pendidikan. Salah satu alat pendidikan yang sangat istimewa dan bersifat khusus ialah hukuman. Sebabnya karena hukuman masih menimbulkan penderitaan, sehingga penggunaan hukuman harus dipertimbangkan dengan seksama, baru boleh digunakan manakala sudah tidak ada alat lain yang berkhasiat. B. Pendidikan sebagai sistem. Sistem adalah suatu kebetulan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal bagian-bagian yang membentuk suatu kebetulan atau keseluruhan yang kompleks itu, atau utuh. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Bab 3. Landasan dan asas pendidikan. Landasan dan asas pendidikan serta penerapannya. A. Landasan pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal yang berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. B. Asas-asas pokok pendidikan. 1. Asas Tut Wiri Handayani. 2. Asas belajar sepanjang hayat. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terkait yang memperbaikinya. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia.
Pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia, seperti telah dipaparkan pada bab 3. Masyarakat Indonesia dan kebudayaan nasional merupakan landasan sistem pendidikan nasional. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat, dan sebagainya, tentulah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang telah dikemukakan manusia masa depan yang harus dihasilkan oleh pendidikan antara lain manusia. Pendidikan akan menyiapkan peserta didik memasuki masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan dalam bidang pendidikan seharusnya berorientasi ke masyarakat masa depan tersebut. Nah, berdasarkan perkiraan masyarakat di masa depan tersebut, langkah-langkah mengantisipasinya baik pada lapisan sistem maupun dengan demikian. Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan, menyesuaikan diri serta mampu menghasilkan manusia yang dapat mengembangkan masyarakat masa depan itu. Bab 5. Fungsi dan pengertian dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merujuk pada segala aspek fisik, sosial, dan psikologis yang ada di sekitar proses pendidikan yang memengaruhi pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Lingkungan pendidikan ini mencakup ruang kelas, fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan taman, serta interaksi sosial yang terjadi antara guru, siswa, teman sebaya, orang tua, dan masyarakat. Lingkungan yang kondusif dan nyaman akan mempermudah siswa dalam menyerap materi pembelajaran dan meningkatkan konsentrasi selama proses pembelajaran. B. Tripusat pendidikan, terutama itu keluarga, kedua sekolah, ketiga masyarakat. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Khususnya untuk faktor lingkungan, keterangan tripusat pendidikan itu yang paling menentukan baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru pada pendidikan. 1. Aliran-aliran dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan Indonesia. Kedua, gerakan baru di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. B. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. 2 aliran pokok di Indonesia itu dimaksud adalah perguruan kebangsaan, taman siswa, dan ruang pendidikan INS, kayu tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Namun perlu dikemukakan bahwa prakarsa dan upaya di bidang pendidikan tidak terbatas hanya oleh teman siswa dan INS itu saja. Secara historis, pendidikan yang berlembaga telah dikenal sebelum Belanda menjajah Indonesia, seperti padepokan, pesantren, dan sebagainya. Pemikiran tentang pendidikan sejak dulu, kini, dan masa depan yang akan datang terus berkembang.
Hasil-hasil dari pemikiran itu disebut aliran gerakan baru dalam pendidikan. Aliran tersebut mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Dari sisi lain, di Indonesia juga muncul gagasan-gagasan tentang pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai aliran pendidikan, yakni Taman Siswa dan Institut Kayu Tanam. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sih sistem pendidikan menjadi bagian yang menciptakan kondisi sedemikian rupa hingga permasalahan internet, sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Yang kedua, mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. Itu akan mempengaruhi pendidikan. Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi faktor-faktor perkembangan masalah pendidikan di masa yang akan datang. 3. Aspirasi masyarakat dapat mengembangkan masalah pendidikan secara multu. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. E. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. 2. Upaya penanggulangannya. Bab 8. Sistem pendidikan nasional, kelembagaan, program dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan seperti jalur pendidikan, jenjang pendidikan. 2. Program dan pengelolaan pendidikan seperti jenis program pendidikan, kurikulum program pendidikan. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembelajaran pendidikan. 2. Dasar-dasar aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Ada 2 faktor mengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum komunikasi yang sifatnya mempertahankan dan yang mudah hidup, termasuk yang pertama ialah landasan, yaitu filsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Historis. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosialisasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, yang selanjutnya disosialisasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sedangkan hal yang mengenai sumber daya manusia tidak secara langsung terlihat sebagai sarana-sarana pembicaraan. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. 1. Segi sasaran pendidikan. 2. Segi lingkungan pendidikan. 3. Seni jenjang pendidikan. 4. Segi pembindangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan kerja atau sektor kehidupan. 1. Mengapa pendidikan harus dibangun? Kedua, wujud membangun sistem pendidikan. Ketiga,
aspirasi masyarakat. Keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.